Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Dirga Wirinita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai implementasi Ajax dan jQuery pada sistem informasi penduduk yang saya bangun menggunakan PHP, MySQL, jQuery, HTML, CSS, dan JavaScript. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses login serta implementasi Ajax pada sistem informasi saya. Nah, sekarang saya berada pada halaman login. Pada halaman ini terdapat informasi jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, serta form login yang terdiri dari username, password, dan tombol login. Nah, setelah itu, ini adalah kode dari indeks PHP-nya, yang dimana session start ini digunakan untuk memulai session sehingga sistem dapat menyimpan status login pengguna. Dengan adanya session, pengguna yang berhasil login tetap dikenali ketika berpindah halaman. Nah, di sini ada include koneksi PHP. Bagian ini berfungsi menghubungkan aplikasi dengan database MySQL sehingga sistem dapat mengambil, menambah, mengubah, maupun menghapus data. Setelah itu ada if, reset, post, ajax, login. Bagian ini digunakan untuk mengecek apakah terdapat permintaan login yang dikirim menggunakan Ajax. Jika ada, maka sistem akan menjalankan proses login. Nah, setelah itu ada user dan password. Selanjutnya, sistem ini mengambil username dan password yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi MySQL Real Escape String digunakan untuk mengamankan input diproses ke database. Nah, pada kode ini apabila username atau password kosong, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa kedua data wajib diisi. Setelah itu, ada select from user query ini digunakan untuk mencocokkan username dan password dengan data pada tabel user di database. Setelah itu ada session, dan apabila data ditemukan, maka sistem membuat session login sehingga pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi. Setelah itu ada echo yang dimana setelah proses login berhasil, server mengirimkan balasan berupa sukses kepada Ajax. Nah, selanjutnya kita ke form login, yang dimana kode itu, nah ini, bagian ini merupakan form login yang digunakan pengguna untuk memasukkan username dan password. Nah, setelah itu kita menggunakan jQuery di dokumen ready ini. Fungsi dokumen ready digunakan agar seluruh kode JavaScript dijalankan setelah halaman selesai dimuat. Setelah itu ada login form yang di bawahnya ini. Kode ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol login. Dan ada prevent default. Bagian ini digunakan agar halaman tidak melakukan refresh ketika tombol login ditekan. Setelah itu ada post. Post Ajax mengirimkan username dan password ke server tanpa melakukan refresh halaman. Dengan cara ini, proses login menjadi lebih cepat dan tampilan halaman tetap berada pada halaman yang sama. Nah, pada kode if data trim sukses ini, bagian ini digunakan untuk mengecek balasan dari server. Jika balasannya adalah sukses, maka login dinyatakan berhasil. Nah, itu yang terakhir ada Windows Location Replace. Apabila login berhasil, pengguna langsung diarahkan menuju halaman dashboard. Nah, kita langsung aja ke demo loginnya. Pertama, di sini ada username saya, Dirga. Passwordnya ini, kita login. Nah, di sini sudah langsung login yang dimana tidak melakukan refresh. Berarti Ajax itu sudah langsung ada. Nah, setelah berhasil login, pengguna diarahkan menuju dashboard. Yang dimana dashboard merupakan halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi sistem serta menu-menu yang tersedia. Nah,
yang dimana di sini ada menu penduduk, kelahiran, kematian, pindah, keluar dan masuk, surat-surat, laporan penduduk, atribut, dan profil logout ini. Kita balik ke dashboard lagi. Nah, selanjutnya kita buka, kita akan menjelaskan menu penduduk ini. Kita menjelaskan kodenya terlebih dahulu, itu yang dimana bagian include koneksi PHP ini sama seperti penjelasan yang tadi. Bagian ini untuk login, yaitu menghubungkan aplikasi dengan database. Selain itu ada if reset post ini digunakan untuk mengecek apakah terdapat permintaan penghapusan data yang dikirim penggunaan Ajax. Nah, kode ID interval post ini mengambil data penduduk yang dipilih pengguna. Fungsi interval digunakan agar ID dipastikan berupa angka sebelum diproses. Nah, selanjutnya itu ada delete from penduduk ini. Query ini digunakan untuk menghapus data penduduk berdasarkan ID yang diterima dari Ajax. Dan ketika jika proses penghapusan berhasil, server mengirimkan balasan sukses kepada Ajax tersebut. Setelah itu, kita menggunakan function search tabel. Fungsi ini digunakan untuk mencari data penduduk secara langsung berdasarkan kata yang diketik pengguna. Hasil pencarian langsung muncul tanpa muat ulang halaman. Nah, BTN. Nah, di sini ada BTN hapus, yang dimana bagian ini dijalankan ketika pengguna menembol tekan hapus. Dan selanjutnya kita ke kita menggunakan Ajax yang dimana function search table. Fungsi ini digunakan untuk mencari data penduduk secara langsung berdasarkan kata yang diketik pengguna. Hasil pencarian langsung muncul tanpa memuat ulang halaman. Nah, di sini ada Ajax-nya, yang dimana menggunakan dokumen ready sama seperti Ajax yang di halaman login. Nah, di sini ada post, konsep Ajax yang digunakan sama seperti pada login. Perbedaannya hanya pada data yang dikirim, yaitu ID penduduk yang akan dihapus. Dan di sini ada baris fade out ini. Ini setelah berhasil dihapus, data menghilang secara perlahan menggunakan efek fade out. Dan di sini ada this remove ini. Setelah animasi selesai, baris tersebut langsung dihapus dari tampilan tabel, sehingga pengguna dapat melihat bahwa data sudah berhasil dihapus. Nah, sekarang saya akan melakukan pengujian. Saya di sini memilih salah satu data penduduk, kemudian saya klik tombol hapus. Setelah itu, saya muncul tanda konfirmasi seperti ini. Saya pilih OK. Nah, terlihat bahwa data langsung hilang dari tabel tanpa melakukan refresh halaman. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Ajax pada proses penghapusan data telah berjalan dengan baik. Selanjutnya itu kita ke menu kelahiran. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data kelahiran penduduk. Secara konsep halaman, ini memiliki alur kerja yang sama seperti halaman penduduk. Perbedaannya hanya pada data yang dikelola, yaitu data kelahiran. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan bagian yang berbeda. Nah, kita balik ke kodenya. Nah, di sini ada include koneksi PHP sama seperti kode sebelumnya itu digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Habis itu, if reset ini sama.
Bagian ini untuk mengecek apakah terdapat permintaan penghapusan yang data yang dikirim menggunakan Ajax, dan ID interval ini untuk mengambil ID data kelahiran yang dipilih pengguna. Dan dari form kelahiran ini digunakan, query ini digunakan untuk menghapus data kelahiran berdasarkan ID. Dan ketika berhasil, maka server mengirimkan balasan sukses kepada Ajax. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Di sini ada memakai Ajax, yang dimana pada halaman ini digunakan fungsi Ajax. Fungsinya sama seperti POST, yaitu mengirim data ke server tanpa melakukan refresh halaman. Perbedaannya adalah Ajax memiliki pengaturan yang lebih lengkap, seperti menentukan metode request, menangani proses berhasil, maupun menangani apabila terjadi kesalahan. Dan di sini ada kode sukses. Bagian ini dijalankan apabila server berhasil memproses permintaan yang dikirim oleh Ajax. Dan di sini ada error. Bagian ini digunakan untuk menampilkan pesan apabila terjadi kesalahan saat proses komunikasi dengan server. Sekarang saya akan mencoba menghapus salah satu data kelahiran. Kita ke data kelahiran, kita mencari datanya. Nah, kita lihat data yang perlu dihapus. Terus saya klik hapus, saya klik OK. Oke. Maka data langsung hilang dari tabel tanpa melakukan refresh halaman. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Ajax berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ke menu kematian. Halaman ini digunakan untuk mengelola data kematian dan penduduk. Konsepnya digunakan sama seperti menu penduduk dan kelahiran. Perbedaannya hanya pada jenis data yang diproses. Nah, kita balik ke kodenya, yaitu kematian. Di sini sama aja ya. Nah, seperti include koneksi PHP ini untuk menghubungkan aplikasi dengan database, dan if set post ini digunakan untuk mengecek apakah ada permintaan penghapusan data, dan interval post ini kemudian ini mengambil data kematian yang dipilih. Dan direct from ini query yang digunakan untuk menghapus data kematian berdasarkan ID. Setelah itu, perbedaannya itu juga ada di Ajax ini. Mungkin sama seperti kelahiran, jadinya tidak ada perbedaan. Konsep Ajax yang digunakan sama seperti pada halaman kelahiran, yaitu mengirim data ke server tanpa melakukan refresh halaman. Dan langsung diproses menggunakan sukses jika berhasil memproses penghapusan data. Dan error dijalankan apabila terjadi kesalahan selama proses berlangsung. Nah, kita langsung ke demonya, di mana. Nah, saya memilih hapus, saya klik OK, maka tidak adanya terjadi refresh halaman bahwa Ajax ini telah ada. Jadi saya tidak perlu menjelaskan menu surat, laporan penduduk, atribut yang menggunakan Ajax, karena semua sama aja saya menggunakan Ajax-nya. Saya balik ke dashboard. Nah, kita ke logout aja langsung. Sebagai kesimpulan, aplikasi sistem informasi penduduk ini dibangun menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai database jQuery untuk mempermudah penggunaan JavaScript, dan Ajax untuk mengirim serta menerima data dari server tanpa melakukan refresh halaman. Implementasi Ajax pada aplikasi ini digunakan pada proses login dan penghapusan data sehingga proses menjadi lebih cepat, efisien, dan tampilan halaman tetap responsif. Dengan demikian, tujuan penggunaan Ajax dan jQuery pada aplikasi ini telah berhasil diterapkan dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.